Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk Ibu dosen. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang geopolitik yang merupakan konsepsi wawasan nasional. Adapun pokok pembahasan kami yaitu apa itu geopolitik. Dan sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama itu ada Nathanael Sarakan, saya sendiri sebagai moderator. Dua, Andi Irma Indrianingsi. Tiga, Nur Samsam Putri Ardi. Empat, ada Siti Nur Asya Rahman. Yang kelima ada Egidio Vanessa. Yang keenam Muhammad Hadi Suhud. Yang ketujuh Muhammad Muhaimin Yahya. Dan yang kedelapan Wilda Andira. Dan tanpa berlama-lama kita segera masuk dalam pembahasan. Next slide. Dan pada pendahuluan ini akan dijelaskan oleh Saudari Egidio Vanessa. Kepada Saudari Egidio Vanessa dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Jadi, secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan. Ukuran negara yang terlibat yaitu iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Adapun tujuannya yaitu pertama mengetahui apa itu geopolitik, yang kedua mengetahui fungsi dan tujuan geopolitik. Baik, terima kasih kepada Egidio Vanessa yang telah membacakan pendahuluan kelompok satu pada saat ini, dan kita segera masuk ke dalam pembahasan tentang apa itu geopolitik. Next slide. Geopolitik sendiri ini akan dijelaskan oleh Saudari Nur Samsam. Kepada Saudari Nur Samsam dipersilakan dengan hormat. Ya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu geopolitik. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis pada perilaku negara, bagaimana lokasi, iklim, dan sumber daya alam, penduduk, dan medan fisik menentukan pilihan kebijakan luar negeri suatu negara dan posisinya dalam hierarki negara. Bagi analisis geopolitik, terdapat hubungan penting antara lokasi, kekayaan, dan kekuasaan. Negara akan lebih kuat dari negara-negara lain jika memiliki tempat strategis dan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan politiknya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Samsam atas penjelasannya tentang geopolitik. Dan pada slide ini akan dijelaskan oleh Saudari Siti Nur Asya. Kepada Saudari Siti Nur Asya dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan geopolitik secara tradisional dan akademik. Yang pertama, tradisional. Secara tradisional, istilah ini lebih digunakan pada dampak geografi terhadap politik. Namun, pemakaiannya telah berubah dalam 1 abad terakhir untuk mencakup konotasi yang lebih luas. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Dalam artian konkret, geopolitik sering dilihat sebagai pemikiran yang mempelajari prasyarat strategis berdasarkan kepentingan relatif, kekuatan daratan dan laut dalam sejarah dunia. Tradisi geopolitik secara konsisten mempelajari korelasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia, identifikasi wilayah inti internasional, dan hubungan antara kemampuan laut dan darat. Yang kedua, secara akademik. Secara akademik, studi geopolitik mencakup analisis geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan mengacu pada politik ruang dan pola-polanya dalam berbagai skala. Geopolitik memiliki cakupan multidisipliner dan meliputi segala aspek ilmu sosial dengan penekanan tertentu terhadap geografi politik, hubungan internasional, aspek teritorial ilmu politik, dan hubungan internasional. Selain itu, studi geopolitik meliputi studi hubungan
bersama antara kepentingan aktor politik internasional, kepentingan yang terfokus pada wilayah, ruang, elemen geografis, hubungan yang menciptakan sistem geopolitik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nur Aisyah yang telah menjelaskan tentang geopolitik tradisional dan akademik. Next slide. Ya, untuk slide ini akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Hadi. Kepada Saudara Muhammad Hadi dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian geopolitik menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Christoph. Christoph mendefinisikan geopolitik sebagai studi fenomena politik dalam hubungan spasies, ketergantungan, dan pengaruh terhadap bumi beserta seluruh faktor kultural yang mengkonstitusi subjek permasalahan geografi manusia. Geopolitik merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam rangka perebutan kekuasaan dan eksistensi negaranya di dunia yang dilihat dari posisi letak geografis negaranya dalam peta dunia. Berikutnya menurut Flynn, geopolitik sangat berhubungan dengan geografi dalam dua aspek. Pertama, place. Place fokus pada fenomena yang terjadi di suatu wilayah tertentu yang memiliki batas-batas fisik yang jelas. Kedua, space bersifat lebih luas daripada place. Space turut membahas faktor-faktor di balik terjadinya suatu fenomena di suatu wilayah, baik faktor internal maupun eksternal. Berikutnya, Flynn juga mendefinisikan geopolitik sebagai upaya suatu negara untuk memenuhi kepentingannya di suatu wilayah tertentu dengan mengimplementasikan strategi tertentu yang dapat memaksimalkan keuntungan bagi negara tersebut. Berikutnya menurut Rudolf Gehlen, istilah geopolitik dikenal oleh Rudolf Gehlen pada tahun 1899 yang berarti cara suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain dalam ranah hubungan internasional dengan memperhatikan aspek kewilayahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Hadi atas penjelasannya tentang geopolitik menurut beberapa ahli. Dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Next slide. Untuk fungsi geopolitik ini sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Muhaimin Yahya. Kepada Saudara Muhammad Muhaimin Yahya, dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang fungsi geopolitik. Geopolitik sebagai konsepsi ketahanan nasional sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, serta kewilayahan. Kedua, sebagai geopolitik sebagai pembangunan nasional yang mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial politik, kesatuan, pertahanan, serta keamanan. Terus poin yang ketiga, geopolitik sebagai pertahanan dan keamanan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta segenap kekuatan negara. Poin yang keempat dan yang terakhir, geopolitik sebagai wawasan kewilayahan dalam mengatur pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Sekian dari saya, mohon lebihnya kurang dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Muhaimin Yahya atas penjelasannya tentang fungsi geopolitik. Dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Next slide. Pada slide ini adalah tujuan geopolitik yang akan dijelaskan oleh Saudari Andi Irma Andrianingsi. Kepada Saudari Andi Irma dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan tujuan geopolitik. Tujuan geopolitik ini terdiri dari 8 poin. Adapun yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu perbatasan Indonesia.
Indonesia memainkan peran geopolitik besar sebagai daratan subbenua, berada di Samudra Hindia, terletak di antara Selat Karimata dan Selat Malaka. Dua poin ekonomi dan militer penting dalam pemisahan geopolitik antar kekuatan besar saat ini dan masa depan sesuai batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila. Yang kedua yaitu ekonomi maritim. Dari sudut pandang maritim, kepentingan geopolitik tidak dapat disangkal karena dapat memperluas pengaruhnya. Pada saat yang sama, karena perluasan batas tanahnya yang luas, bahkan bisa mempengaruhi urusan politik negara dalam hubungan bilateral. Yang ketiga yaitu peran geostrategis. Peran geostrategis ini penting bagi Indonesia, tampaknya dipahami dengan baik oleh Washington, Moskow, dan Beijing. Tiga pemain utama yang bersaing di Asia Tengah dan wilayah Asia Pasifik untuk kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya alam, contohnya kasus geostrategi di Indonesia. Slide selanjutnya. Adapun yang keempat yaitu tindakan militer. Selama 2 dekade terakhir, Cina sering menganggap bahwa tindakan militer dan ekonomi Indonesia dan kenaikannya sebagai ancaman pada kepentingannya, terutama karena kedekatan Indonesia dengan Laut Cina Selatan. Karena retorika yang dipakai oleh negara-negara regional dan perjanjian militer yang diperdebatkan antara India, Vietnam, dan Jepang, wilayah ini dapat menjadi sangat diperebutkan dan titik nyala konflik negara. Adapun yang kelima yaitu hubungan militer. Hubungan militer dan ekonomi yang berkembang antara Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura dirasakan di Cina sebagai sarana yang mengandung negara matahari terbit. Tetapi kemunculan bersamaan Cina sebagai negara adidaya dengan kepentingan dalam Samudra Hindia dan cepatnya menjadi pemain dominan di Asia Selatan dan di luar Asia Pasifik dinilai negatif oleh negara tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Andri Irma Adrianingsi atas penjelasannya tentang tujuan geopolitik, dan seperti yang kita ketahui bahwa tujuan geopolitik ini terdapat beberapa poin dan sudah dijelaskan oleh Saudari Andi Irma tadi beberapa poin. Dan next slide. Dan untuk tujuan geopolitik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wilda Andira. Kepada Saudari Wilda Andira dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan lanjutan dari tujuan geopolitik. Poin yang keenam yaitu adanya perjanjian komersial. Perjanjian komersial dan militer yang sudah disepakati oleh Beijing dengan Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, dan Bhutan, dan terutama aliansi militer dan nuklir dengan Pakistan, sudah digambarkan di kalangan Indonesia sebagai upaya oleh Cina untuk mengepung Indonesia. Kemudian, poin yang ketujuh, tenaga independen. Tujuan Indonesia adalah untuk kemudian menjadi pembangkit tenaga independen yang dapat menjadi stabilitas benua Asia, sambil mempertahankan posisi yang sedekat mungkin antara berbagai pemain regional serta global. Lokasi geografis khusus Indonesia yang terletak di persimpangan berbagai pengaruh budaya dan agama terhubung dengan aspirasi ini. Tetapi kekuatan pendorong lain di Indonesia yang merindukan kebijakan luar negeri yang benar-benar independen adalah peningkatan dalam beberapa tahun belakangan nasionalisme populer di Indonesia. Poin yang ke-8, kekuatan ekonomi dan militer. Otoritas politik ditekan pada gilirannya dalam mencari kekuatan ekonomi dan militer di Asia. Sentimen yang sangat populer tersebut mencerminkan kepemimpinan India dalam gerakan non-blok selama Perang Dingin, yang artinya bahwa ibu kota negara tidak terikat dengan kutub Euro-Atlantik atau ke kamp Soviet, meskipun telah dekat dengan Kremlin dalam hubungan luar negeri dan ekonomi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wilda Andira yang telah menjelaskan kelanjutan dari tujuan geopolitik. Dan di sini dari berbagai pengertian menurut para ahli dan pengertian geopolitik secara umum, fungsi dan tujuan yang telah kita bahas, adapun
kesimpulan dari geopolitik yaitu adalah geopolitik adalah ilmu tentang segala sesuatu yang berhubungan pengaruh faktor geografis pada perilaku negara, bagaimana lokasi, iklim, sumber daya alam, penduduk, dan medan fisik menentukan pilihan. Dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah nasional dan penentuan-penentuan kebijaksanaan secara ilmiah berdasarkan realita-realita yang ada dengan cita-cita bangsa. Geopolitik di Indonesia memiliki peranan wawasan Nusantara seperti mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional, dan merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Dan inilah kesimpulan sebagai akhir pembahasan dari kami. Terima kasih kepada Ibu dosen atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami. Kami telah menyelesaikan tugas presentasi ini dengan baik. Dan inilah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.